till I can't no more. I got the horses in the back. Horse stock is attached. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Maulana. Pada video kali ini saya akan melanjutkan proyek WebGIS pantau corona menggunakan CodeIgniter. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan tools apa saja yang kita perlukan untuk proyek kali ini. Itu di video yang pertama. Nah, di video yang kedua saya sudah memodifikasi template perkembangan COVID-19 di Indonesia, dan tampilan hasil akhir dari video kedua adalah seperti ini. Nah, selanjutnya pada video yang ketiga saya akan melakukan konfigurasi untuk menampilkan data perkembangan virus COVID-19 di Indonesia. Nah, untuk tampilan akhir dari video yang ketiga nanti adalah seperti ini mungkin. Nah, oke, langsung saja. Langkah pertama kita nyalakan dulu SAM kita. Di sini saya sudah nyalakan Apache dan juga MySQL-nya. Sudah saya start. Langsung saja kita cek dulu project kita yang kemarin. Nah, masih berfungsi. Oke, pertama-tama kita akses dulu website kawalcorona.com. Di sini ini memerlukan internet karena nanti kita akan mengambil database-nya dari server Kawal Corona ini. Jadi kita memerlukan koneksi internet di project video yang ketiga ini. Oke, sudah terbuka di sini untuk link Kawal Corona. Langkah selanjutnya kita buka Visual Studio Code-nya di sini. Nah, setelah itu sudah terbuka, kita buka di sini folder application, lalu kita pilih controllers, lalu pilih home PHP. Nah, pada home PHP di sini kita tambahkan pada baris ke-8 kita tambahkan variabel baru di sini. Namanya adalah Indo sama dengan JSON. Ini codingnya. File get content. Nah, di dalam file get content di sini kita ambil link dari API Kawal Corona. Di sini ada link data Indonesia, kita ambil dari server Kawal Corona. Kita copy lalu kita paste ke sini. Lalu kita tambahkan di sini true titik koma. Lalu kita panggil variabelnya di sini Indo sama dengan variabelnya kita panggil. Nah, sudah untuk codingnya seperti ini. Lalu kita cek di localhost kita. Kecepatan dari localhost kita tergantung pada kecepatan servernya ya. Nah, di sini saya memerlukan koneksi internet untuk mengaksesnya. Nah, sudah. Jika terjadi error, itu kemungkinan internetnya masih belum tersambung atau belum terkoneksi. Total positif, total sembuh, dan juga total meninggal dengan data real yang ada di link server Kawal Corona di sini. Nah, di sini untuk data realnya untuk yang positif 78.572 orang, untuk yang sembuh 37.636 orang, dan yang meninggal di sini 3.710 orang. Nah, akan kita rubah dan kita masukkan di dalam sini yang positif, yang sembuh, dan juga yang meninggal. Caranya kita buka lagi Visual Studio Code di sini. Lalu kita masuk ke folder view, lalu pilih vHome. Nah, di vHome di sini kita lihat untuk angka total positif ada 12. Nah, berarti di sini kita lakukan coding. Kita bikin PHP dulu. PHP sama dengan kita panggil variabelnya tadi, variabel Indo. Lalu seperti ini, 0. Nah, untuk value-nya kita lihat di API Corona di sini. Untuk positif namanya adalah positif. Di sini tulisannya positif, harus pas untuk penulisannya maupun huruf besar atau kecilnya.
kita paste di sini, lalu kita tutup variabel PHP-nya maksud saya, maaf. Nah selanjutnya kita rubah untuk yang sembuh, kita paste aja di sini biar cepat. Kita rubah di sini menjadi sembuh, dan yang meninggal sini kita paste lagi di sini, kita ganti meninggal, lalu kita save. Nah untuk tulisan meninggal, sembuh, dan positifnya harus dilihat dengan penulisan yang sebenarnya di sini di servernya ya. Jangan sampai penulisannya ada huruf besar atau kecilnya yang salah ya. Maka nanti servernya tidak akan tersambung dengan project kita. Nah sudah, tadi saya coding, saya coba apakah data realnya sudah masuk di sini. Nah sudah. Untuk total positifnya sudah update menjadi 80.000, total sembuhnya menjadi 39.000, dan juga total meninggalnya 3.700. Nah ini akan update terus mengikuti server kawal corona ya. Bila kawal corona di sini menjadi 90.000 misalkan, maka di project kita akan menjadi 90.000 karena kita mengambil database-nya dari server kawal corona. Nah selanjutnya saya akan menampilkan tabelnya di sini untuk nanti menampilkan data per provinsi. Caranya kita buka dulu template kita di sini. Caranya, nah seperti pada video kedua kemarin, kita buka dulu templatenya, lalu kita pilih sini UI elements, lalu panels and wells. Nah di sini banyak pilihan untuk panelnya. Saya ambil yang default aja di sini, saya copy dulu biar nanti nyaman untuk mencarinya. Buka dulu view pack source-nya, lalu kita cari di sini default panel tadi namanya. Nah sudah ketemu. Selanjutnya kita copy dari baris 241 sampai 254, saya copy, lalu saya pindahkan ke vHome. Saya letakkan pada bagian paling bawah, saya simpan, saya rapikan dulu. Oke, saya refresh apakah panelnya sudah muncul. Nah panelnya sudah muncul di sini. Selanjutnya saya akan menghapus isi dari panelnya dan juga merubah nama dari panelnya di sini. Di sini namanya default panel akan saya ganti sesuai dengan seperti di website kawal corona di sini. Di sini untuk data per provinsinya mereka menamakannya data kasus coronavirus di Indonesia berdasarkan provinsi. Saya akan mengikuti yang ini. Oke, saya hapus dulu isinya. Untuk menghapus isi dari panelnya tersebut, saya hapus dari bagian 55 sampai 56 di sini saya hapus, lalu saya simpan. Kita lihat dulu perubahannya. Nah sudah terhapus untuk panelnya. Selanjutnya saya akan merubah namanya dari default panel menjadi ini data kasus coronavirus di Indonesia berdasarkan provinsi. Saya copy saja judulnya. Buka Visual Studio Code di sini. Nah di sini default panel kita ganti menjadi data kasus coronavirus di Indonesia berdasarkan provinsi. Kita simpan. Lalu kita refresh lagi, lumayan lemot ya, tergantung dengan koneksi internet kita juga. Nah di sini sudah berubah namanya. Oke, selanjutnya saya akan menambahkan tabelnya ya di sini untuk menampilkan data-data per provinsinya. Cara untuk menambahkan tabel, kita buka dulu di sini Visual Studio Code. Nah, di bagian body di sini kita tambahkan coding untuk tabelnya, yaitu kita tambahkan sini table. Lalu t hat
T head, lalu TR, lalu di TR sini kita bikin TH nya sebanyak 5. Nah, untuk tabel isinya di sini nomor, H provinsi, terus positif, sembuh, dan meninggal. Oke, sudah saya refresh. Nah, sudah masuk di sini. Nah, selanjutnya kita akan rapikan di sini untuk tabelnya di sini. Di sini masih belum ada tabelnya ya, baru tulisannya. Nah, caranya kita bikin dulu tabelnya. Caranya kita buka lagi Visual Studio Code. Nah, pada tabel di sini kita tambahkan kelas tabel border sama tabel responsive. Nah, seperti ini kita tambahkan tabel kelasnya, lalu kita cek lagi. Oh, nah, sudah berhasil kita tambahkan. Tadi internet saya lelet, makanya terjadi error. Oke, selanjutnya saya akan melebarkan tabelnya di sini biar penuh satu layar. Saya akan rubah ukurannya biar lebih menarik. Kita buka lagi Visual Studio Code di sini. Untuk ukurannya kita copy dulu, untuk ya ukuran dashboard kemarin kita copy di sini. Lalu kita paste pada ukuran tabel. Nah, paste, kita rubah ukurannya menjadi 12 kali 12. Kita simpan, kita lihat. Bila internet lelet, mungkin terjadi error seperti tadi ya, mohon maaf. Nah, sudah penuh layar dan juga sudah terlihat rapi. Selanjutnya saya akan menambahkan datanya. Nah, data yang ini saya akan mengambil di server Kawal Corona lagi untuk data per provinsinya. Caranya adalah, nah di sini ada link untuk server data Indonesia berdasarkan provinsi dari Kawal Corona. Kita buka dulu Visual Studio Code, lalu kita buka lagi file home PHP-nya di sini. Nah, untuk variabel Indo ini kita copy, kita paste di bawahnya, lalu kita ubah nama variabelnya menjadi variabel prov atau provinsi di sini. Nah, untuk linknya kita ambil dari API Kawal Corona di sini. Untuk link data Indonesia berdasarkan provinsi kita copy, lalu kita paste di sini. Kita paste. Nah, sudah. Lalu kita panggil variabelnya di sini. Variabel pro. Sudah. Untuk di menu home, selanjutnya kita akan edit lagi di menu v home. Kita tambahkan di bawah table head di sini, kita tambahkan T-body bawah, lalu TR bawah, lalu di sini TD kali 5
seperti di atas. Oke, sebelumnya kita tambahkan dulu PHP-nya di sini di bawah T-body ya. Di bawah T-body kita tambahkan PHP di sini, PHP. Lalu variabel no untuk nomor sama dengan 1 koma, lalu for each variabel for each, salah tulisannya ya, nah ini for each, bukan for each. Nah ini untuk variabelnya di sini variabel prof ASCII value ya, kita hapus dulu. Nah di sini kita tutup dulu PHP-nya. Untuk tr di sini kita tambahkan juga di dalamnya PHP td PHP sama dengan no variabel ya, variabel nomor yang di atas kita panggil plus titik koma, lalu kita tutup PHP-nya. Untuk yang kedua kita panggil lagi PHP-nya di sini sama dengan variabel value. Nah lalu kita panggil value di servernya di sini di API Kawal Corona. Nah di sini untuk value-nya atribut, kita copy dulu yang pertama atribut. Lalu value untuk provinsinya di sini namanya adalah apa, di sini kita buka lagi. Nah ini untuk value-nya provinsi, kita copy, kita paste di sini. Lalu kita tutup titik koma dan juga PHP. Nah biar cepat kita copy, kita paste saja di sini. Kita lihat lagi untuk value-nya. Untuk positif di sini namanya kasus posi, untuk sembuh kasus sem, dan juga untuk meninggal kasus meni ya. Kita rubah value-nya. Di sini namanya tadi kasus posi. Untuk apa tadi sini posi sem yang untuk sembuh, dan juga di sini kasus meni untuk meninggal. Nah sudah, lalu di bawah tr di sini kita tambahkan PHP lagi, PHP, lalu tutup kurawanya, lalu tutup PHP-nya. Nah sudah, kita coba kita cek di sini. Apakah data per provinsinya masuk? Nah, untuk data per provinsinya sudah masuk dari server Kawal Corona di sini dengan cara coding tadi. Selanjutnya saya akan merapikan di sini karena masih tidak center ya. Saya akan centerkan tulisannya atau kita ketengahkan. Nah, caranya kita beri di sini, kita rapikan. Untuk TH-nya di sini kita beri kelas text center, lalu style kita rapikan dulu bordernya biar bukan di sini, biar tidak penuh ya di sini. Untuk nomor terlalu besar. Stylenya kita beri widthnya sebesar 60 px titik koma. Nah dikarenakan ini terlalu besar untuk bagian nomor, kita potong sampai sini saja dan positif sampai seperlunya saja ya di sini. Caranya seperti ini. Nah lalu di sini kita tambahkan kelas lagi, kita ketengahkan juga untuk tulisan dari tabel provinsi, dan stylenya stylenya tidak usah untuk provinsi, biar saja ya. Untuk width-nya di sini width ya maksud saya. Nah langkah selanjutnya biar lebih cepat kita copy saja yang di atas ini untuk tabel yang positif.
ini. Nah, kurang tadi saya mengcopy lagi. Nah, yang sembuh juga kita gunakan ini, dari kelas sampai tanda petiknya ya. Nah, untuk positif, sembuh, dan meninggal sini untuk width-nya kita rubah menjadi 100 dan juga 100. Oke, kita simpan dan kita lihat perubahannya di sini. Nah, sudah sedikit lebih kecil, lebih rapi ya di sini. Tinggal isinya saja di sini saya akan rapikan dan akan saya ketengahkan ya. Caranya langsung saja kita buka lagi Visual Studio Code. Nah, di TD di sini kita tambahkan juga kelasnya, kelas tag center saja di sini, untuk style tidak usah. Nah, kita kopas saja di sini. Untuk provinsi biarkan saja ya di samping. Teksnya kita ketengahkan, isinya cuman nomor, kasus positif, kasus sembuh, dan kasus meninggal saja yang kita ketengahkan teksnya di sini. Kita refresh, kita lihat perubahannya. Nah, di sini sudah lihat perubahannya, sudah center ya tulisannya di sini atau di tengah. Nah, sudah rapi. Selanjutnya saya akan menghapus panel footernya ini. Nah, caranya untuk menghapus panel footer di sini, kita buka lagi Visual Studio Code. Nah, pada baris 81 sampai 82, oh bukan, dari 80 ya, di sini tulisan footer kita hapus, lalu kita simpan dan kita refresh. Nah, sudah tersimpan untuk footer di sini, sudah hilang. Nah, sampai sini saja untuk video yang ketiga, dan ini hasil akhirnya, kita lihat dulu. Ya, sudah sampai 34 provinsi di sini beserta jumlah kasusnya. Nah, untuk datanya ini data real yang diambil dari server kawal coronavirus. Jadi nanti bila kawal coronavirus update, maka data dari project kita juga akan update. Oke, sekian untuk video yang ketiga ini. Selanjutnya saya akan melanjutkan project ini di video yang keempat. Mohon maaf untuk video yang ketiga bila ada kesalahan dalam menjelaskan atau kekurangan dalam menyampaikan, mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.